Selamat hari Sabat, umat-umat Tuhan yang berada di Indonesia atau dimanapun saja berada yang mengikuti ibadah online melalui Hope Channel Indonesia. Adalah satu sukacita bagi kita boleh berbakti bersama-sama dan menerima berkat Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami mohon Roh Kudus menguasai kami, menguasai dan menuntun hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami dan menerima firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa dari Roh Kudus, untuk boleh menyampaikan firman-Mu setuju dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara tentu sudah melihat judul dari firman Tuhan pada Sabat ini. Mana dari mana? Dari manakah datangnya mana itu? Bagi kita yang sudah sering membaca Alkitab, kita tahu di mana terdapat cerita tentang mana itu. Mana itu adalah suatu cerita yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16. Pada Sabat ini kita akan melihat dan mempelajari lebih dalam dari kitab Keluaran pasal yang ke-16. Apa yang terjadi di sana? Kita mengetahui bahwa Tuhan Allah memberikan kepada bangsa Israel roti mana selama 40 tahun lamanya hingga mereka tiba di perbatasan negeri perjanjian. Pada saat itu yang terjadi adalah bangsa Israel sudah keluar dari Mesir. Mereka sudah menyeberangi Laut Merah. Kemudian tentara Firaun juga sudah binasa. Lalu perjalanan ke negeri perjanjian dilanjutkan. Namun Allah dengan hikmatnya menuntun mereka melalui jalan-jalan yang Dia pandang terbaik bagi umatnya. Tibalah umatnya di suatu tempat di mana mereka merasa bahwa tidak ada makanan. Sebenarnya ada makanan karena Tuhan menyediakan. Akan tetapi mereka mengeluh kepada Tuhan karena mereka mengingat bahwa di Mesir mereka bisa makan daging dengan sepuas hati mereka, sebanyak-banyaknya. Dan sekarang mereka meminta daging, mereka meminta makanan dari Tuhan. Tuhan kemudian mengatakan kepada Musa bahwa Ia akan memberikan kepada bangsa Israel pada waktu senja daging untuk mereka makan. Hanya satu kali pada saat itu. Lalu kemudian setiap hari Tuhan akan memberikan kepada mereka roti dari sorga. Dan aturan-aturannya Tuhan akan berikan kepada Musa, lalu diteruskan kepada bangsa Israel. Lalu kemudian ayat yang boleh kita lihat di sini adalah ketika embun itu telah menguap, maka tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Tuhan menepati janjinya, sesuatu yang seperti sisik halus, seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain. Apa yang mereka katakan? Apakah ini? Sebab memang mereka tidak mengetahui apa itu. Memang Tuhan menjanjikan kepada mereka, aku akan memberikan roti kepadamu setiap pagi. Akan tetapi mereka belum pernah melihat roti seperti apa ini. Lalu kemudian mereka hanya bertanya, apakah ini? Inilah yang disebut dengan mana. Sebenarnya mana berarti apakah ini? Jadi karena mereka tidak mengetahui nama dari roti yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga roti itu disebut roti mana. Atau kalau kita terjemahkan roti apakah ini? Ini adalah merupakan sesuatu hal yang baru bagi mereka. Sesuatu hal yang belum pernah mereka rasakan, belum pernah mereka lihat di dalam kehidupan mereka. Lalu kemudian di dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-23, berkatalah Musa kepada mereka,
inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Saudara melihat bahwa disinilah terdapat kata Sabat. Sebenarnya kalau kita membaca mulai dari kitab Kejadian, maka dalam Keluaran 16 ayat yang ke-23 inilah untuk pertama kalinya kata Sabat itu ditemukan. Saya tegaskan sekali lagi, kata benda Sabat itu pertama kali ditemukan atau dituliskan, yaitu di dalam Keluaran pasal 16 ayat yang ke-23. Sebenarnya ini bukanlah sesuatu hal yang baru bagi bangsa Israel. Sebab pada waktu penciptaan, firman Tuhan berkata di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Di sini ada disebutkan kata hari ketujuh. Lalu kemudian 2 kali disebutkan kata berhenti. Kata kerja berhenti ini di dalam bahasa Ibraninya, bunyinya atau akar katanya adalah sama dengan kata benda Sabat. Namun kata benda Sabat itu tidak terdapat di dalam Kejadian pasal yang kedua. Yang terdapat di sana adalah kata Syavat. Jadi dia punya B-nya itu lebih lembut, tidak setegas Sabat. Jadi kata Sabat artinya berhenti, kata kerja. Sementara di dalam Keluaran pasal yang ke-23, kata benda Sabat itu yang pertama kali ditemukan. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa mungkinkah atau jangan-jangan perintah untuk menguduskan hari Sabat itu baru dimulai untuk bangsa Israel. Jadi walaupun Tuhan Allah, kata banyak orang, kata sebagian orang. Jadi walaupun Tuhan Allah, mereka katakan, berhenti pada hari yang ketujuh setelah ia menciptakan langit dan bumi. Tetapi dengan berhentinya ia pada hari yang ketujuh, ada yang mengatakan, bukan dengan serta-merta memberikan perintah untuk menguduskan hari Sabat. Jadi ini tetap menjadi sebuah pertanyaan kepada kita. Apakah pengudusan hari Sabat yang diperintahkan kepada manusia baru dimulai pada zaman bangsa Israel, atau sudah sebelum mereka pun maka manusia telah menguduskan hari Sabat? Kita akan melihat, saudara sekalian, pertanyaan yang sangat valid. Apakah Sabat suatu hal yang baru bagi Israel? Apakah baru mulai untuk orang-orang Israel? Kita akan mendalami Keluaran pasal yang ke-16. Kita baca pasal yang ke-16 ayat yang keempat, dan saya mau kita juga membaca ayat yang kelima. Saya akan bacakan Keluaran 16. Saudara, saya percaya mempunyai Alkitab karena kita semua ada di rumah. Keluaran 16 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya, dan apa yang dipungut mereka daripada apa yang dipungut mereka sehari-hari. Cukup panjang instruksi yang Tuhan berikan kepada Musa.
Saya mau kita menggarisbawahi bahwa ini adalah perkataan Tuhan kepada Musa secara pribadi. Musa belum mengumumkannya dan meneruskannya kepada bangsa Israel. Tuhan juga tidak langsung mengumumkannya kepada bangsa Israel secara keseluruhan. Ini hanya Tuhan katakan kepada Musa. Apa yang tadi pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5 katakan. Yang pertama, Tuhan katakan, aku akan memberikan hujan roti. Yang kedua, bangsa itu akan memungut setiap hari. Kemudian yang ketiga, mereka akan memungut sebanyak yang mereka perlu. Lalu kemudian pada hari yang ke-6 mereka akan memungut 2 kali lipat. Lalu kemudian Tuhan katakan kepada Musa, ini adalah merupakan ujian bagi mereka. Apakah mereka betul-betul menuruti akan hukumku atau tidak? Sekali lagi, ini Tuhan katakan kepada Musa. Kita harus ingat, karena kita akan bandingkan sebentar lagi dengan apa yang Musa akan lanjutkan kepada bangsa Israel. Sekarang gilirannya kita akan melihat, kalau tadi apa yang Tuhan katakan kepada Musa, lalu sekarang apa yang Musa katakan kepada bangsa Israel. Kita coba melihat beberapa ayat di sini. Di dalam pasal yang ke-16, ayat yang ke-7, Musa katakan kepada bangsa Israel, besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Kemudian Musa mengatakan, pada waktu bangsa itu bertanya, apa ini? Apakah ini? Musa mengatakan, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu. Kemudian Musa katakan kepada mereka di dalam ayat yang ke-16, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut kebutuhannya. Selanjutnya Musa mengatakan, seorang pun tidak boleh meninggalkannya sampai pagi. Inilah yang Musa katakan kepada bangsa Israel. Dia belum mengatakan kepada mereka, ingat bahwa setiap hari dikumpulkan, tapi pada hari yang ke-6 kumpulkan 2 kali lipat. Musa belum mengatakan hal itu kepada bangsa Israel. Dan ini menarik, bila mana kita membandingkan antara apa yang Musa belum katakan dengan apa yang Musa sudah katakan, supaya kita bisa mengambil kesimpulan. Sebenarnya perjalanan pemeliharaan akan hari Sabat ini apakah baru mulai pada saat itu atau sudah ada sebelumnya. Sekarang coba kita bandingkan. Kalau kita baca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16, mulai dari ayat yang ke-4, ke-5 tadi yang Tuhan berfirman kepada Musa, baca terus dan baca terus sampai kepada ayat yang ke-22, maka ini yang boleh kita lihat. Apa saja yang sudah disebutkan dan yang belum disebutkan. Kita mulai dengan yang belum disebutkan. Kata Sabat belum disebutkan sampai pada ayat yang ke-22. Tadi kita sudah baca ayat 23, kata Sabat baru muncul pertama kali. Kata benda Sabat baru muncul pertama kali bahkan di dalam Alkitab. Jadi sampai Keluaran 16 ayat yang ke-22, kata Sabat belum disebutkan. Namun sekalipun kata Sabat belum disebutkan, kata hukumku, hukum Tuhan sudah disebutkan bahkan di ayat yang ke-5. Sabat belum disebutkan, hukum Tuhan, kata hukum sudah disebutkan. Kemudian apalagi? Musa sampai ayat yang ke-22 belum memberitahukan kepada bangsa Israel untuk mengumpulkan 2 kali lipat roti mana itu pada hari yang ke-6. Dia belum memberitahukan kepada mereka. Tetapi uniknya adalah, sekalipun ia belum memberitahukan kepada mereka, di ayat yang mengatakan, bangsa Israel memungut 2 kali lipat pada hari yang ke-6. Jadi pada waktu mereka memungut 2 kali lipat,
pada hari yang ke-6. Mereka memungut itu bahkan sebelum Musa mengatakan untuk memungut 2 kali lipat pada hari yang ke-6. Apa yang boleh kita lihat dari perbandingan ini? Yang kita boleh lihat bahwa kedua-duanya membawa kita kepada sebuah kesimpulan bahwa pada waktu Sabat itu disebutkan di dalam ayat yang ke-23, itu hanyalah kata benda Sabat yang pertama yang disebutkan, tapi bukan berarti konsep Sabat, konsep berhenti pada hari ke-7, konsep bekerja selama 6 hari, dan juga konsep bahwa hari Sabat adalah hari perhentian. Itu ternyata sudah ada sebelumnya, sekalipun kata benda itu baru disebutkan di ayat yang ke-23. Kata Sabat belum disebutkan, tetapi ternyata itu sudah menjadi bagian dari hukum Tuhan. Saya tekankan sekali lagi, sekalipun kata Sabat belum disebutkan sampai ayat yang ke-22, Keluaran 16, tetapi pengudusan hari Sabat itu adalah sudah menjadi bahagian dari hukum Allah. Dengan demikian kita juga bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa perintah Allah belum dituliskan pada 2 loh batu nanti di Keluaran pasal yang ke-20 dan selanjutnya. Walaupun perintah Allah belum dituliskan pada 2 loh batu, tetapi perintah Allah sudah dipraktekkan. Perintah Allah sudah diterapkan oleh umat-umatnya. Dengan demikian, penulisan perintah Allah itu pada 2 loh batu yang Tuhan berikan kepada Musa dan dilanjutkan kepada bangsa Israel bukanlah asal mula, bukanlah garis awal dari perintah Allah, bukanlah asal mula dari pengudusan hari Sabat. Itu hanyalah asal mulanya dituliskan di atas 2 loh batu. Namun jauh sebelum itu, perintah-perintah Tuhan telah diketahui. Dengan berbagai macam cara, Tuhan Allah telah menyatakan itu kepada manusia. Bahkan tentang hari Sabat, itu sudah ada semenjak zaman penciptaan. Dan oleh sebab itu, sekalipun Musa belum kasih tahu kepada bangsa Israel bahwa pada hari Jumat mereka harus mengumpulkan 2 kali lipat, mereka sudah melakukannya. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Saudara sekalian, mana adalah suatu hal yang baru bagi bangsa Israel. Tetapi Sabat sudah dipraktekkan sekalipun itu belum disebutkan. Mana diturunkan bukan hanya untuk memberikan makan orang Israel, melainkan untuk menekankan kembali pentingnya hari Sabat itu. Jadi ini bukan hanya sekedar Tuhan memberikan makan kepada orang Israel, tetapi dengan memberikan makan kepada orang Israel, ada pelajaran yang jauh lebih penting yang Tuhan mau tekankan kepada mereka. Dan mereka akan lakukan itu untuk bertahun-tahun lamanya, bahkan setelah mereka masuk ke negeri perjanjian, yaitu pentingnya berhenti pada hari Sabat dan menguduskannya seperti yang Allah sudah lakukan setelah Ia menciptakan langit dan bumi ini. Sabat bukanlah hal yang baru bagi bangsa Israel. Saudara-saudara sekalian, Keluaran pasal yang ke-16, ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Di sini firman Tuhan berkata melalui Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Padahal tidaklah kamu mendapatnya, kamu tidak bisa keluar untuk pergi. Saya tekankan sekali lagi, ini Musa katakan setelah bangsa Israel memang mengumpulkan 2 kali lipat. Tadi sudah kita bahas, 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari ini. Coba kita sekarang bandingkan
dengan perintah Tuhan yang keempat yang dituliskan di atas dua loh batu itu, yang terdapat dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Saya mau tekankan ayat 8 sampai ayat yang ke-10 untuk membandingkan dengan Keluaran pasal yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu." Saudara, saya berdiri di tengah, saya mau kita untuk melihat ini sejenak, dan kita akan coba membandingkan akan kedua pernyataan ini. Yang pertama, Keluaran 16 adalah catatan dan perkataan Musa kepada bangsa Israel. Ini adalah Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel sebelum dua loh batu itu diberikan. Lalu kemudian Keluaran 20 ayat yang ke-8 sampai ayat 10 adalah apa yang tertulis di dalam kedua loh batu itu. Coba kita bandingkan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Perhatikan, dikatakan di dalam Keluaran 16, "Makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini kamu tidak akan mendapatnya di padang." Hari ini adalah Sabat. Sabat ditekankan, kekudusan hari Sabat ditekankan. Apa yang dikatakan di dalam Keluaran pasal yang ke-20, perintah yang keempat? Ingatlah dan kuduskanlah hari. Saya mau melihat bahwa kedua hal ini adalah paralel dan sejajar. Hari ini adalah hari Sabat. Makan itu pada hari ini, karena kamu tidak akan mendapatkannya di padang. Perintah Allah mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Bukan hanya ini saja kesejajaran antara kedua informasi ini. Coba kita lihat apa yang dikatakan di dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Dikatakan di sana, 6 hari lamanya kamu memungutnya. Luar biasa kata-kata ini. 6 hari lamanya kamu memungutnya. Apa yang dikatakan di dalam perintah Tuhan yang keempat? 6 hari lamanya engkau akan bekerja. Sama-sama, 6 hari lamanya kamu akan memungutnya. Lalu kemudian di sini dikatakan 6 hari lamanya engkau akan bekerja. Bukan hanya ini kesejajaran antara kedua bahagian Alkitab ini. Coba kita lihat apa yang terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-16. Dikatakan, tetapi pada hari yang ke-7 adalah Sabat, maka roti tidak ada pada hari itu. Pada hari yang ke-7 adalah hari Sabat. Dimulai dengan kata tetapi. Bagaimana dengan perintah Tuhan yang keempat? Sama, dikatakan, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat. Saudara sekalian, coba kita melihat apa sebenarnya yang terjadi. Hari ini adalah Sabat. Lalu kemudian dikatakan, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Perintah Tuhan pada saat ditulis. 6 hari lamanya kamu memungutnya. Lalu dikatakan 6 hari lamanya engkau bekerja. Tetapi pada hari yang ke-7 adalah hari Sabat, maka roti tidak ada pada hari itu. Lalu perintah Tuhan mengatakan, tetapi hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Ini adalah suatu paralel yang sungguh luar biasa. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa perintah keempat sudah dilakukan sekalipun belum dituliskan di atas dua loh batu itu. Artinya, perintah Allah itu sudah dilakukan oleh umat-umatnya. Termasuk tentu di dalamnya adalah perintah hari Sabat. Karena berhentinya Allah pada hari ke-7 dengan sendirinya memberikan perintah bagi kita, bagi orang Israel, bahkan sebelum orang Israel ada sekalipun, dan bagi kita semua umat Tuhan. Berhentinya Allah pada hari ke-7 adalah memberikan perintah bagi kita untuk menguduskannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, coba kita lihat apa yang dituliskan dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Sekalipun Tuhan Allah sudah mengatakan bahwa pada hari Sabat
kamu tidak akan mendapatinya. Kamu tidak bisa menemukan roti mana itu. Tidak diturunkan pada hari Sabat. Coba kita baca. Ketika hari ketujuh, ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya. Tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Berapa lama lagi kamu menolak? Ini pertanyaannya sungguh luar biasa. Kenapa Tuhan tidak bertanya, mengapa kamu mulai menolak perintahku? Dengan bertanya, berapa lama lagi kamu menolak segala perintahku dan hukumku? Ini menyatakan kepada kita bahwa perintah Tuhan dan hukum Tuhan itu sudah ada jauh lama sebelum bangsa Israel ada. Sehingga beberapa kali mereka melanggarnya, Tuhan bertanya kepada mereka, berapa lama lagi kamu menolaknya? Ini menunjuk suatu kurun waktu yang cukup lama. Menunjukkan apa yang terjadi sebelumnya. Kata atau pertanyaan berapa lama lagi kamu menolak ini hanya terdapat 2 kali di dalam kitab Keluaran. Atau mungkin di dalam seluruh Alkitab. Saudara boleh cek. Tapi paling tidak di dalam kitab Keluaran hanya ada 2 kali disebutkan pertanyaan ini. Berapa lama lagi kamu menolak? Atau berapa lama lagi engkau menolak? Pertanyaan yang pertama adalah yang ditanyakan oleh Musa, oleh Tuhan melalui Musa kepada Fir'aun, Raja Mesir. Dalam Keluaran pasal yang ke-10, ayat yang ke-3, saya akan buka dan membaca akan ayat ini. Keluaran pasal 10 ayat yang ke-3. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata, beginilah Tuhan Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Berapa lama lagi? Oleh sebab Tuhan sudah meminta kepada Firaun untuk melepaskan bangsa Israel. Setiap kali Musa datang menghadap Firaun, ia katakan kepada Firaun, biarkanlah umatku pergi. Biarkanlah umatku pergi. Supaya mereka boleh pergi untuk menyembah Allah. Ini pertanyaan ini, berapa lama lagi engkau menolak? Ditanyakan pada saat tulah atau malapetaka yang ke-8. Artinya, malapetaka yang pertama dibuat, tetapi Firaun menolak. Malapetaka yang kedua ditolak juga. Malapetaka yang ketiga, tetap Firaun menolak, tidak mau melepaskan bangsa Israel. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, kemudian yang ketujuh, tetap ia menolak. Lalu kemudian pada saat yang ke-8 inilah pertanyaan ini muncul. Berapa lama lagi engkau menolak? Sekarang pertanyaan yang sama ditanyakan kepada orang Israel. Berapa lama lagi kamu akan menolak? Sudah beberapa kali bangsa Israel melawan Tuhan. Sudah berulang-ulang mereka melawan Tuhan. Bukan baru kali ini. Kali ini adalah tentang Sabat. Tetapi semenjak mereka keluar dari tanah Mesir, bahkan di tanah Mesir sekalipun, bangsa Israel karena mereka ditindas, mereka dipaksa untuk bekerja, tidak ada kebebasan bagi mereka untuk menguduskan hari Sabat. Mereka tidak bisa dengan leluasa menyembah Allah. Dan mereka hidup di dalam perbudakan. Dan mereka tidak bisa melayani dan takut akan Tuhan sebagaimana mestinya. Namun tidak ada catatan yang rinci tentang semua hal itu di dalam Alkitab. Namun ada beberapa petunjuk yang sangat eksplisit tentang bagaimana bangsa Israel ini menolak Tuhan. Yang pertama, pada waktu mereka sudah tiba di depan atau di tepi Laut Merah. Mereka tidak tahu mau ke kiri, ke kanan, dari belakang tentara Firaun mengejar mereka. Apa yang dikatakan oleh bangsa Israel? Mereka katakan kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Mereka menentang Musa, mereka menentang Allah. Lalu pada waktu mereka tidak mempunyai air minum,
Dalam Keluaran 15 ayat yang ke-24, mereka bertanya dan mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, kepada Musa, kepada pemimpin-pemimpin mereka. Yang akan kami minum. Dalam Keluaran 16 ayat yang ketiga, pada waktu mereka tidak mempunyai daging, mereka kemudian bersungut-sungut dan mereka katakan, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir. Lalu kemudian Musa juga sudah katakan kepada mereka bahwa setiap roti yang dipungut setiap hari itu janganlah ditinggalkan sampai pagi. Tetapi Alkitab mengatakan tetap ada saja dari bangsa itu yang tidak percaya bahwa Tuhan tetap akan memberikan berkat setiap hari, sehingga roti itu mereka tinggalkan sampai pagi. Dan pada waktu pagi itu, misalnya dari hari Senin ke hari Selasa pagi sudah ada roti yang baru, mereka jaga tetap pelihara roti yang lama dan itu busuk dan berulat. Ini pun adalah suatu tindakan menentang Tuhan, menyatakan bahwa mereka tidak percaya kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir yang kita baca tadi, sekalipun Tuhan sudah menyatakan kepada bangsa Israel bahwa hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allah, tetapi pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya. Saya mau supaya jangan sampai kita salah paham, karena di dalam ayat yang ke-20, pada waktu ada orang yang meninggalkan roti itu sampai pagi, dikatakan di sana ada yang meninggalkannya sampai pagi. Artinya apa? Tidak semua orang Israel melawan. Ada sebahagian kecil orang Israel yang walaupun sudah jelas perintah Tuhan, bahkan sebelum di Gunung Sinai sekalipun sudah jelas perintah Tuhan, tetapi ada saja yang tetap melawan. Dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-27, ada dari bangsa itu. Jadi hanya sebahagian kecil. Bukan keseluruhan bangsa itu menolak Tuhan. Mayoritas mereka hidup menuruti perintah Tuhan. Tetapi ada saja yang menolak. Itulah sebabnya Tuhan berfirman kepada mereka yang menolak firman-Nya. Tuhan katakan, berapa lama lagi kamu menolak? Berapa lama lagi kamu menolak untuk menuruti akan perintah dan hukum-hukumku? Berapa lama lagi kamu menolak? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Saya mau baca ini dan menekankan kata sambung, itulah sebabnya. Keluaran pasal 16 ayat yang ke-29. Coba kita baca sekali lagi. Saya baca agak lambat. Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Jadi yang menjadi landasan dari semua tindakan Tuhan bukan roti itu. Yang menjadi landasan Tuhan memberikan berkat adalah karena Tuhan sudah menetapkan hari Sabat. Hari Sabat sudah ditetapkan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan berkat. Bukan Tuhan memberikan berkat supaya kita berhenti pada hari Sabat. Bukan. Jangan tunggu berkat baru kita berhenti pada hari Sabat. Kok saya belum dapat berkat? Jangan dulu saya berhenti. Nanti kalau saya sudah mapan, sudah dapat berkat, baru saya berhenti pada hari Sabat. Kalau kita berlaku seperti itu, artinya kita menjadikan berkat sebagai landasan. Bukan Tuhan sebagai landasan. Yang menjadi landasan iman kita adalah Tuhan. Dia sudah menetapkan akan perintahnya. Ia katakan berhenti pada hari Sabat. Jangan tunggu sampai terima berkat, baru kita berhenti. Terima dan kuduskanlah hari Sabat, maka kita akan diberkati. Dengan kata lain, kita hidup hanya oleh iman. Kita bukan hidup oleh pembuktian, tapi kita hidup oleh iman. Kemudian kita mau baca sekali lagi ini ayat, karena ini ada kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kita baca lagi dalam ayat yang ke-29. Kali ini saya akan menekankan kata yang berbeda. Tadi adalah kata sambung, itulah sebabnya. Coba kita baca sekali lagi. Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan kepada
Saya baca sekali lagi, perhatikanlah. Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Saya soroti di sini kata kerja memberikan. Sampai 2 kali kata kerja memberikan disebutkan. Yang pertama, Tuhan memberikan Sabat. Yang kedua, menurut ayat itu sangat jelas, Tuhan memberikan roti. Jadi roti dan Sabat adalah merupakan pemberian Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan adalah subjek dari kalimat ini. Memberikan adalah kata kerjanya. Sabat adalah objeknya. Tuhan memberikan Sabat. Kemudian Tuhan memberikan roti. Ada Sabat dan ada roti. Artinya sumber dari Sabat dan sumber dari mana atau roti itu adalah sama dari Tuhan. Tuhanlah yang memberikannya. Dengan demikian, karena sumbernya adalah dari Tuhan dan karena Tuhanlah yang memberikannya, maka kita tidak bisa memisahkan Sabat dari roti. Karena Sabat dan roti adalah suatu paket yang tidak bisa kita pisahkan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang memberikannya. Dengan kata lain, firman Tuhan berkata melalui penjabaran ayat tadi, terimalah roti dan juga Sabat. Jangan hanya terima roti tapi menolak Sabat. Jangan kita sibuk mencari roti tapi kita lupa siapa yang memberikan roti itu. Jangan kita memisah-misahkan roti dan Sabat. Justru karena hari Sabat itulah, karena Tuhan mengatakan berhentilah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, maka Ia memberikan kepada umat-umatnya jaminan bahwa mereka mendapatkan roti. Dengan kata lain, kita tidak harus tunggu sudah kenyang dengan roti dulu baru kita menerima Sabat. Kedua-duanya datang dari Tuhan. Jangan kita menolak yang satu dan menerima yang lain. Coba kita baca dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Ini ayat sungguh terkenal. Mengatakan, jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan membiarkan engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Perhatikan, yang ditekankan di sini adalah bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mana dan Sabat, manusia hidup bukan dari roti saja. Ini adalah sebuah pernyataan yang terkenal. Dan semakin terkenal pernyataan ini oleh karena Yesus Kristus, sumber berkat itu sendiri, menyebutkan akan ayat ini pada waktu Ia menghadapi iblis yang mencobai dia di padang gurun. Ia berkata kepada iblis, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus mengambil suatu keputusan. Ia tidak mau menjadikan batu itu menjadi roti. Sekalipun ia sudah lapar karena berpuasa 40 hari dan 40 malam. Tetapi ia tidak mau menjadikan batu itu menjadi roti. Karena ia mau mempertahankan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau roti itu menyebabkan kita melanggar firman Tuhan, kita jangan menerima roti itu. Kalau roti itu membuat kita justru melanggar akan perintah Tuhan. Sayangnya kebalikan daripada apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal yang ke-13 sampai ayat yang ke-30. Yohanes 13 ayat yang ke-30.
pada malam hari sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Pada waktu Yudas berada di ruangan atas bersama-sama Yesus dan murid-muridnya yang lain, semua menerima roti dan tetap berada di sana bersama Yesus. Tetapi ayat ini berkata, Yudas menerima roti itu, lalu ia pergi membelakangi Yesus. Jangan kita hanya fokus kepada roti, tapi kita lupa kepada yang memberikan roti itu. Janganlah roti itu justru menjadi penghalang bagi kita untuk menyucikan hari Sabat, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sabat ini sangat penting. Saya ingin memberikan kepada kita suatu ilustrasi tentang bagaimana Musa dipanggil Tuhan naik ke atas Gunung Sinai. Yang di belakang saya ini bukan Gunung Sinai. Saya ambil gambar ini pada waktu saya sedang berkunjung ke gereja Tuhan yang ada di Mongolia. Di Mongolia banyak sekali gunung-gunung seperti ini. Jadi bukan Gunung Sinai. Tapi kita boleh mengingat apa yang terjadi, bahwa Musa dipanggil Tuhan untuk naik ke atas Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu itu. Dan ini boleh kita lihat mulai dari Kejadian dalam Keluaran, ya, bukan Kejadian. Dimulai dari kitab Keluaran pasal yang ke-24, 25, kemudian terus sampai pasal 32 dan semua sampai pasal 35. Ceritanya cukup seru dan cukup dinamik. Coba kita lihat, inilah garis perjalanannya, ya. Inilah garis perjalanannya mulai dari Tuhan panggil Musa sampai kepada Musa turun kembali kepada bangsa Israel. Pada waktu Musa berada di atas Gunung Sinai, Tuhan memberikan kepadanya instruksi-instruksi tentang bait suci, tentang korban-korban dan lain sebagainya. Tetapi inti dari semua itu adalah Tuhan memberikan kepadanya 2 loh batu itu untuk ia bawa dan ia akan berikan kepada umat Israel sebagai tanda perjanjian antara Allah dan umatnya, yaitu umat Israel. Yang saya sangat senang adalah pada waktu saya baca, saudara sekalian, di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-31, sebelum Musa turun, jadi setelah Tuhan kasih tahu semua perintah-perintah dan instruksi, tapi sebelum ia turun, karena Tuhan katakan coba turun, lihat bangsa itu, mereka mungkin sudah menyembah berhala. Maka sebelum Musa turun, maka perintah yang paling terakhir, perkataan yang paling terakhir yang Tuhan ulangi sekali lagi sebelum Musa turun. Tebak apa yang Tuhan katakan terakhir kali sebelum Musa turun? Terdapat dalam Keluaran pasal yang ke-31 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, maka haruslah orang Israel, ini firman Tuhan kepada Musa yang terakhir sebelum Musa turun, maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk istirahat. Perhatikan, walaupun Musa akan turun kepada bangsa Israel membawa 2 loh batu, Tuhan mengatakan kepadanya untuk menekankan hari Sabat. Ini perkataan Tuhan yang terakhir. Dan Tuhan mengkaitkan itu dengan sebuah peristiwa yang terjadi jauh sebelumnya di belakang, yaitu Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Dengan demikian, walaupun perintahnya diberikan khusus untuk orang Israel pada saat itu, tetapi dasarnya adalah penciptaan. Dengan kata lain, di zaman manapun saja, untuk orang Israel, untuk kita yang tinggal di berbagai tempat, untuk suku bangsa mana saja, maka hari Sabat itu adalah sangat penting. Itu adalah bahagian dari penurutan dan kasih kita kepada Allah. Karena Allah landasan menguduskan hari Sabat menurut ayat ini adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi pada hari yang ke-7 dan ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Dengan perintah yang terakhir ini turunlah Musa.
Pada waktu Musa turun, kita tahu yang terjadi dalam Keluaran 32. Orang-orang Israel sudah mendirikan patung lembu emas dan mereka menyembah berhala. Pada waktu Musa turun dan mendapati mereka menyembah berhala, maka ia banting kedua loh batu itu, dan kedua loh batu itu kemudian akan tetapi Tuhan yang penuh dengan kasih karunia dan kemurahan, dia tetap mau memperbaiki perjanjiannya dengan umat Israel. Dia panggil Musa, Musa naik lagi kemari. Maka Musa naik lagi. Lalu kemudian pada waktu Musa sudah naik ke atas, Tuhan memberikan kepada Musa dua loh batu yang baru. Dan dengan dua loh batu yang baru inilah maka Musa turun dari atas gunung Sinai itu. Dan pada waktu dia turun, ada banyak instruksi yang harusnya dia sampaikan kepada bangsa Israel. Tapi apa instruksi yang pertama yang Musa katakan kepada bangsa Israel sebelum dia katakan semuanya yang lain? Maka yang pertama yang Musa katakan kepada bangsa Israel, kita boleh baca di dalam Keluaran pasal yang ke-35 ayat yang kedua. Baca ayat ini. Ayat ini mengatakan 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Jadi seharusnya kalau bangsa Israel pun tidak menyembah berhala pada saat itu, setelah Musa menerima kata-kata Tuhan yang terakhir sebelum Musa turun, seharusnya itulah yang pertama kali juga Musa akan katakan kepada bangsa Israel. Tetapi mengalami penundaan. Dia harus naik lagi ke atas, menerima dua loh batu yang baru. Lalu kemudian pada waktu ia turun kembali, maka yang seharusnya dia sudah ucapkan sebelumnya, kini ia ucapkan sekali lagi tentang apa yang Tuhan sudah pesankan. Ini menyatakan kepada kita bahwa walaupun semua 10 perintah Allah itu sangat penting, tetapi ada satu perintah yang sangat ditekankan. Oleh karena perintah ini terkait dengan semua perintah-perintah yang lainnya, yaitu perintah Tuhan yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara-saudara sekalian, inilah yang merupakan fokus. Ini adalah merupakan salah satu perintah yang paling utama yang ada di dalam 10 perintah Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Saudara boleh perhatikan di dalam ayat ini bahwa ada hari perhentian dan juga ada tempat perhentian. Jadi ternyata hari perhentian itu menolong kita untuk melihat jauh ke depan kepada suatu tempat perhentian yang Tuhan Allah sediakan bagi umat-umatnya yang setia, yang percaya, yang taat kepadanya. Itulah yang disebutkan di sini, bahwa hari perhentian yang kita rayakan setiap pekan pada hari yang ke-7, hari yang kita sucikan, hari Sabat, yang adalah perintah dari Allah, bukan hanya untuk orang Israel, tetapi bagi kita semua. Ini menolong kita untuk mengingat akan hal-hal yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh menguduskan hari Sabat, kita akui bahwa Allah adalah pencipta kita. Kita akui bahwa Dia adalah penguasa alam semesta. Oleh menguduskan hari Sabat, kita akui bahwa memang Allah sangat mengasihi kita. Oleh menguduskan hari Sabat, kita tahu bahwa Dia mau supaya kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Dengan menguduskan hari Sabat, kita tahu bahwa Tuhan mau kita mengikuti derap langkahnya yang sudah Ia perkenalkan pada waktu penciptaan. 6 hari bekerja, hari ke-7 berhenti. 6 hari bekerja, hari ke-7 berhenti. Ia mau kita mengikuti derap langkahnya di dalam kehidupan kita. Oleh menguduskan hari Sabat, kita ingat bahwa dunia ini bukan tempat perhentian kita.
Kita ingat bahwa kita adalah warga negara sorga. Oleh menguduskan hari Sabat, kita ingat bahwa Tuhan menyediakan suatu tempat perhentian yang kekal. Kita ingat bahwa Yesus datang segera oleh menguduskan hari Sabat. Oleh menguduskan hari Sabat, kita ingat bahwa hidup kita ini hanya bergantung kepada Yesus. Kita ingat bahwa Yesus adalah yang terutama di dalam kehidupan kita. Oleh menguduskan hari Sabat, kita ingat bahwa Tuhan Yesus adalah sumber berkat yang sebenarnya. Oleh menguduskan hari Sabat, kita ingat bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus berada di atas bumi ini, orang-orang Yahudi berkata kepada Tuhan Yesus dalam Yohanes 6 ayat 31 dan 3-33. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberikannya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberikan hidup kepada manusia. Yesus bahkan memperkenalkan dirinya dalam Yohanes 6 ayat yang ke-35. Akulah roti hidup itu. Saudara sekalian, hidup kita bukan hanya mau mencari roti, yang penting kita mendapatkan banyak keuntungan, yang penting kita bisa mendapatkan banyak masukan dan lain sebagainya. Akan tetapi yang ditekankan di sini adalah supaya kita fokus kepada pemberi berkat itu, Yesus Kristus. Dan Ia sudah menyatakan kepada kita bahwa kita perlu hidup menurut perintah-perintahnya, menguduskan akan hari Sabat. Karena Ia berjanji bahwa Ia akan menyediakan bagi kita berkat. Bagaimanapun caranya, kita hanya hidup oleh iman, bukan dengan pembuktian baru kita mengikuti Yesus. Yesus mau supaya kita datang kepada kita. Saudara sekalian, di zaman akhir ini, firman Tuhan berkata, akan ada satu ujian yang sungguh luar biasa pada zaman akhir ini, sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka akan ada suatu kekuasaan yang memaksakan umat Allah, memaksakan umat Allah yang untuk hanya fokus kepada roti dan menyangkal Allah, hanya fokus kepada harta dunia ini, fokus kepada hal-hal dunia ini, dan meninggalkan hari Sabat. Di sana, di zaman akhir menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Untuk itu mulai saat ini, biarlah kita meminta pertolongan Tuhan untuk menolong kita hidup dengan iman, bergantung hanya kepada Tuhan, hidup menuruti akan perintah-perintahnya, menguduskan hari Sabat Tuhan, berhenti pada hari Sabat, lalu kemudian menguduskan akan hari kudus Tuhan itu. Ia berjanji Dia akan memberikan berkat. Karena inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Mengapa kita khawatir tentang apa yang kita minum? Mengapa kita khawatir tentang apa yang akan kita makan? Atau apa yang akan kita pakai? Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang lain akan ditambahkan kepadamu. Yesus Kristus adalah roti yang turun dari sorga itu. Ia adalah mana yang turun dari sorga itu. Dan Dia mau kita datang kepadanya. Ia mau kita datangnya dan menerima Dia. Hidup dengan iman, menyambut kasih karunia-Nya dengan hidup mengasihi Dia dan menuruti segala perintah-perintahnya. Biarlah Tuhan memberkati saudara dan saya. Biarlah kita semua diberkati dan biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.